Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat holistik sekalian, bertemu lagi dengan kajian holistik ya, yang membahas terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang dikaitkan dengan bagaimana holistik memandang. Masih bersama kita ya, Master Holistik kita Bapak Puji Hartanto. Untuk saat ini kita akan coba membahas terkait dengan informasi yang sedang beredar Pak Puji terkait dengan, karena di sini kan berarti kan sedang masa Covid, di mana masing-masing yang berkompeten mencoba mencari terkait dengan solusi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan COVID-19. Ada berbagai macam informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Oh, ini bisa membantu menyelesaikan kasus COVID. Ada juga informasi yang lain, cuman yang akan coba kita fokuskan untuk kali ini terkait dengan informasi yang terbaru juga. Mungkin para sahabat holistik di rumah juga mendengar bahwa ada namanya itu kutus Hindi ya Pak, musiang atau mungkin cactus rot ya, yang berdasarkan informasi terbaru bisa membantu untuk menyelesaikan masalah pasien-pasien yang terkena COVID. Kalau dari secara holistik ini seperti apa, bagaimana kerjanya, atau mungkin seperti apa sih karakter tanaman ini sehingga bisa jadi informasi seperti itu ya, dalam artian kalau secara holistik seperti apa terkait dengan cara kerja, karakter, atau mungkin apakah ini sama ataukah ini terkait dengan kutus ini, atau ada berapa macam yang mungkin bisa digunakan dan dipakai sebagai membantu gitu Pak. Baik. Jadi ya dari awal viral ya, tentang video tadi Hidayat ya, tentang, jadi tanamannya nggak disebut waktu itu kan, nggak disebut, terus hari ini sudah mulai muncul informasinya. Dari awal, kalau dari awal belum disebut, saya sudah menebak kemungkinan karena bahannya itu tidak ada di Indonesia. Dari bahasa-bahasa itu kayaknya pernah, kalau dalam hadis itu pernah saya baca, kemudian saya cari kesamaannya itu berapa tahun yang lalu. Itu kayaknya musiang ini. Hampir berarti secara kemiripan ya berarti. Ya, kayaknya musiang, karena dulu saya pernah baca hadis itu di mana terus ada tulisan Latinnya, saya cari musiang, dan saya dulu sempat buat tahun berapa, sekitar 7 tahun yang lalu kayaknya, sekitar 7 tahun, 5 tahun yang lalu lah, saya buat yang namanya musiang juga bahasanya. Cuma karena waktu itu keilmuannya belum sampai maksudnya di situ, hanya ini digunakan untuk apa? Nggak bisa, hanya saya nggak buat lagi gitu. Kenapa? Waktu itu saya buat itu sebenarnya buat untuk ini udim, kaki yang bengkak. Nah, ada beberapa catatan di situ, di musiang itu adalah dia penggunaan jangka pendek. Jangka pendek. Jadi ketika persoalan selesai ya selesai, tidak boleh dilanjut karena ini sangat kering sekali. Nah, kalau lihat dari gambar yang saya cari tadi, teman-teman sudah ngasih informasi. Kemudian saya lihat di internet itu gambarnya seperti itu, terus ini kayaknya musiang ini. Ya, terus saya cari gambar musiang, persis sama. Itu. Cuma di situ kan ada 2 varian, kutus Hindi sama Bahri ya kalau nggak salah. Yang Arab sama dari India itu. Yang satu warnanya lebih putih, yang satu lebih hitam. Nah, yang lebih hitam itu lebih panas, lebih kuat itu. Istilahnya lebih kering lah. Itu berarti yang apa Pak? Yang kalau yang lebih panas itu yang Hindia yang apa yang yang kalau nggak salah yang dari India. Ini kalau ngelihat ini dari India, dari data yang ini nih. Ini juga kan ada juga catatan nih,
di antara masalah pencernaan, kalau habis makan berat daging terus minum kustus hindi setelah 4 jam pasti lapar lagi. Ini karena sifatnya sangat kering, jadi cepat mengosongkan sistem cerna. Itu berlaku kepada ramuan-ramuan yang sifatnya kering terus menaikkan energi. Ini nggak di sini, nggak ini aja. Contoh kita makan kalau di Chinese itu makan baisu atau huangqi. Ini habis makan, udah makan itulah lapar lagi. Gitu. Nah, itu sama. Itu. Terus haupo juga bisa. Nah, ini gambarannya fungsi-fungsi di pencernaan ya. Jadi kalau di sini ya benar, indi yang hitam, terus yang dari Arab itu, kustus Arab itu yang warnanya putih. Cerah lagi. Nah, di sini sudah kita lihat ya di data ini. Nah, ini kan musyang. Nah, ini gambarnya nggak pas ini. Nah, ini musyang. Ini pedas, pahit dan hangat. Ini kayaknya yang dari India ini, yang dominan, yang ditulis di sini. Ini afinitasnya. Ini afinitas itu arah kerjanya limpa lambung, usus besar, empedu dan sancau. Bahasa di sini. Nah, kemudian fungsi utama. Nah, kalau kita bisa fungsi utama melancarkan qi, energi, dan meredakan nyeri. Nah, kemudian indikasi yang bisa diatasi, kurang nafsu makan, sakit pada perut, dada dan kembung, mutah, stomakik, analgesik, karminatif, antiseptik, menenangkan janin, penawar racun. Makanya ini juga untuk racun ini kalau di data ini. Kemudian deodoran, makanya untuk menghilangkan bau badan karena sifatnya dia kering. Berarti bau badan itu muncul ketika lembab, baik lembab panas maupun lembab dingin. Nah, ini cenderung ke lembab dinginnya. Kalau lembab panas bukan ini. Nah, kemudian mengatur energi dan memperkuat energi usus besar, tekanan, nyeri, dan udara di dalam perut. Jadi kayak kembung, rasa sebah dan sebagainya. Diare, desentri, sesak napas. Nah, sesak napas kan, nyeri dada yang menekan. Jadi sesak napas dan rasa tertekan di sini. Itu karena stagnasi energi. Jadi energi itu tidak bisa lancar, sehingga gejala-gejala itu yang kayak tertekan dan sebagainya bisa. Ini yang hampir mirip kayak gini itu masih di dalam koridor ini. Itu kayak kalau di Indonesia itu yang mirip kayak gini itu kayu cendana, tansiang, kayu cendana. Cuma dia arahnya kalau ini kan lambung ya sama usus besar, empedu. Nah, kalau itu arahnya ke ginjal dan limpa. Nah, kemudian mual, asma, bau badan, luka dingin. Jadi ini luka dingin udah jelas ya. Sakit tubuh akibat ketidakseimbangan energi. Nah, kontraindikasi yang disebut penggunaan tanaman ini hanya jika dibutuhkan untuk mengatasi gejala. Jangkanya pendek. Ya. Kemudian penggunaan yang berlebihan dapat menghalangi, mengacaukan energi manusia. Karena itu jadi kering, jadi dehidrasi. Pada kondisi panas dan kekurangan cairan, dosis harus kecil atau tidak sama sekali. Itu seperti itu. Ini bahasa ya. Bahasa. Berarti bagaimana caranya dia bisa membantu pemulihan pada orang-orang yang terkena COVID hari ini gitu. Kalau data lidah yang dikirimkan teman-teman terhadap pasien yang positif COVID yang positif COVID kemudian menjalani karantina dan sebagainya, itu hampir sebagian besar lidahnya itu mesti berlendir, lembab, dingin. Nah, berlendir itu berarti paru-parunya banyak lendir. Cuma yang harus dikasih catatan di sini, dasar daripada lidah itu ada yang pucat, ada yang merah, ada yang kemudian lidahnya itu lunak, flasid, ada yang lidahnya dengan kondisi tebal. Nah, ini menunjukkan kondisi orang tersebut terkena dahak atau menghasilkan dahak kemudian mengganggu ke fungsi paru-paru dengan karakternya masing-masing. Sesuai dengan karakter dasar ketika dia sakit. Jadi ada yang lidahnya
tebal, besar, ada yang tipis, ada yang pucat, ada yang gemuk. Nah, ini akan menunjukkan gejala yang agak berbeda sedikit. Karena disesuaikan dengan saat dia terserang, kondisi tubuhnya bagaimana. Ini yang kadang nggak dibahas kondisi tubuh di awal ketika serangan. Itu yang pertama. Kemudian dahak yang muncul, apakah dia dominan dahaknya, apa dominan lembabnya? Sehingga menghalangi energi manusia sehingga terjadi muncul gejala-gejala seperti itu. Nah, karena virus itu kalau sudah penjelasan sudah di mana-mana, virus itu akan mudah berkembang ketika dia ketemu suasana yang berlendir. Ya, karena dia juga kan ditularkan dengan lewat apa? Droplet ya, betul. Nah, dengan seperti itu, ketika orang itu banyak lendir, sangat mudah. Maka berapa kali saya menulis ketika cuaca begini, pola makan kita begini, maka lendir akan terbentuk dan itu sangat rentan terhadap terkena. Karena virus itu ada. Mau orang bicara itu ini adalah konspirasi, itu sudah ada. Virus itu sudah ada. Dalam artian untuk virus ini sebenarnya ada, real ya, nyata gitu. Masalah yang kenapa ada dan diadakan kita tidak bahas itu ya, itu bukan ranah kita. Tapi real ada dan sekarang menyerang, dan bagaimana kita membantu pemerintah untuk memulihkan situasi kondisi yang ada. Nah itu. Nah kemudian ketika dahak, ini yang pengen kita sampaikan ya, ketika dahak muncul, dahak lagi banyak, itu makanan yang membuat dahak itu semakin banyak. Itu sebenarnya kayak makanan-makanan yang kalau di blender atau dijadikan itu dia juga berlendir. Contoh misalnya jus. Jus itu kan berlendir ya. Terus kayak jambu biji merah itu kan kalau yang matang, terutama yang matang itu kalau sudah membusuk berlendir. Melon kalau membusuk berlendir. Semua yang ketika membusuk itu berlendir, biasanya itu lembab dan menambah. Dan itu sudah kita cobakan banyak kasus bertahun-tahun. Pokoknya kalau dia ada dahaknya, coba aja kasih itu. Itu mesti akan menghasilkan. Maka lawannya, kalau lembab, ini lembab ya, menghasilkan dahak. Lawannya mesti kering. Kalau panas lawannya dingin. Nah, maka musyang tadi atau kustul bahri tadi sifatnya kering, maka dia akan menetralisir kelembapan, maka bau badan. Berarti cocok ya berarti. Jadi membantu. Makanya sebenarnya tidak satu-satunya, tidak satu-satunya. Yang prinsip semua yang bisa mengatasi kelembapan dengan dahak itu akan bisa membantu mempercepat pemulihan. Maka nanti ada klaim dari sini mengatasnamakan bahwa saya menemukan yang kayak gini, oke, yang satu sini oke, yang satu sini nanti dari obat Cina, dari obat Indonesia pun bisa. Yang penting sesuai prinsipnya ya. Kalau ada lembab dahak berarti dia ada yang sifatnya kering, mengeringkan, membuang dahak dan menghilangkan kelembapan. Nah, ini biasanya kalau di Chinese medicine kan kalau mengobati paru perbaiki sistem cernanya. Maka musyang tadi atau kustul bahri tadi arah kerjanya ke limpa dan lambung. Iya, usus besar sama empedu sama sancau, usus besar. Nah itu kalau di situ gasnya hilang, lendirnya tidak terlalu banyak, nanti ke paru juga akan lebih nyaman. Dan itu berkali-kali sudah kita buktikan dalam perjalanan mengatasi orang yang sesek, walaupun tidak dalam suasana COVID zaman dulu. Kalau misalnya kita minum ada ramuan misalnya jahe campur kencur kita tambahi ini cendana. Itu langsung kayak ada jalan tol dari perut sampai ke hidung, jadi kayak lega, longgar sekali pada kondisi tertentu. Pada kondisi tertentu tidak bisa, ketika kondisi penyakitnya juga berbeda. Ketika kita sudah terlalu panas tubuhnya, terlalu kering, tidak muncul. Tidak cocok berarti itu. Efek itu tidak muncul. Nah, efek itu muncul ketika kita sedang lembab. Terjadi stagnasi energi, stagnasi udara di area di perut sampai paru sampai. Nah, itu seperti itu. Nah, ini
paling tidak, jadi ketika kita sudah memahami prinsip dasarnya, maka kita bisa menggunakan apa yang Allah ciptakan di sekitar kita juga, atau dari manapun silakan. Itu teknis ya. Kalau saya sih cenderung lebih kepada teknis itu. Karena nanti kalau dia karena ini kalau disebut ini campuran kan, pengembangan dari virus influenza kemudian dikembangkan, berkembang, kemudian dia menjadi sesuatu yang heboh sekarang itu. Tapi prinsip dasarnya itu adalah dia muncul dalam kondisi lendir manusia banyak. Maka lendir itu harus dibuang, tidak boleh terproduksi terlalu banyak. Jadi kalau ada, sudah ada dibuang, kalau belum ada dicegah, jangan sampai muncul. Maka dalam kondisi-kondisi kelembapan, air putih hangat itu sangat membantu. Kemarin ada viral lagi tentang kayu putih. Dioleskan, diminum. Sifat kayu putih itu kering. Makanya bayi-bayi kalau minyak telon kan antara minyak kelapa campur sama kayu putih. Nah, kalau bayi dikasih itu, tubuhnya jadi hangat terus, jadi tidak mudah sakit, terutama sekitar pusar, punggung. Anak saya dari kecil sampai udah 5 tahun aja, 7 tahun itu masih habis mandi, pokoknya tulang belakang, kemudian di daerah perut sama pusar, sama dada. Nah, itu akan menjaga dia dari kedinginan yang menyerang berapa tempat itu. Karena angin itu menyerang di daerah tengkuk, telinga, lubang-lubang ya, ujung tangan, ujung kaki, ini pintu, pinggang, pusar terutama. Nah, itu gambarnya seperti itu. Berarti itu nanti ya, berarti kan kedepannya mungkin ada juga mungkin yang lainnya yang nanti akan muncul. Jadi intinya itu teknis untuk membantu menyelesaikan persoalan yang sedang melanda negeri kita terhadap virus itu. Supaya apa? Kalau prinsip nanti ini benar, karena cara kerjanya sama. Atau nanti akan ketemu begini. Pada orang yang tipenya tubuhnya begini, kemudian terkena lendir banyak, ini enak dengan ramuan ini. Tapi ketika dikasih ramuan yang ada kombinasinya apa, dia nggak mau. Tapi ini cocok bagi orang yang ini dengan lendir yang sama, tapi kondisi tubuh berbeda. Akhirnya ini bisa. Tinggal nanti kan yang paling pas bagi orang tertentu itu komposisi yang seperti apa. Karena penyusunan ramuan itu kan aslinya ini ada kasus. Kasus utamanya apa? Misalnya dahak lembab itu, sehingga sesak napas. Itu kasusnya berarti kan dahak menghalangi sehingga orang jadi napasnya susah. Itu yang pertama. Kemudian orang itu yang ketika terkena itu dalam kondisi apa? Tubuhnya kondisinya, kalau lidah dasarnya merah berarti energinya besar, lidahnya tebal pucat berarti energinya lemah, dasar tubuhnya juga harus dihitung. Jadi obat utamanya sama. Tapi obat yang mendukung kondisi tubuh dasarnya itu berbeda. Dalam arti obat yang sama berarti yang itu yang mengurangi lendir, menghilangkan lendir itu sama. Itu sama. Tidak nanti posisi lidah apakah tebal, apakah pucat, apa merah, itu yang kombinasinya yang beda. Yang beda-beda itu. Betul. Ya Pak. Jadi akhirnya kalau saya sih asal dikirim foto lidah, kemudian saya baca, kemudian ini tipenya ini, dasarnya ini, bahan pembuang dahak lembabnya sama. Ya. Tapi bahan campurannya berbeda. Nah, ketika berbeda, alhamdulillah Pak sudah negatif lagi, membaik kayak gitu. Oh iya, yang satunya sama. Tapi kalau yang kemudian pucat saya kasih makanan yang modelnya kayak gini, kondisi kayak gini, obat yang disamakan tidak bisa. Iya. Itu. Intinya itu aja. Berarti memang contoh ya, penting sekali dalam artian memahami kondisi tubuh sama mungkin patogen yang menyerang, yang itu sebagai kunci dasar untuk mencari apa makanan, baik itu mungkin suplemen atau herba yang pas dan cocok yang nantinya akan mendukung proses ke arah perbaikan itu ya Pak ya. Berarti memang penting sekali ya, dalam artian bisa bermacam-macam tergantung nanti yang pas yang mana disesuaikan dengan karakter dan sifat herba atau obat dengan kondisi tubuh ya. Catatan yang penting sebenarnya dahak ini ya. Ini yang saya amati ya, sudah bertahun-tahun. Kalau ada dahak, itu tadi
buah-buahan, terutama buah-buahan yang kadar kalau dia membusuk berlendir atau kalau dimakan kotor, gigi jadi kotor. Seperti apa misalnya? Misalnya pisang, kita makan ya. kotor. Nanti ada pisang kayak pisang mas ya, udah matang. Dimakan nggak begitu kotor, tapi kalau lagi agak mentah kotor. Jadi dia makanlah ketika matang. Nanti ada pisang kalau direbus kotor, matang tidak kotor. Ada juga pisang kepok itu misalnya. Ada pisang yang mau matang mau mentah kotor semua dengan tingkat kekotorannya berbeda. Terus kalau kita makan coklat, susu atau roti yang mengandung ini kan kotor di sini. Roti yang mengandung misalnya ada margarin, ada coklatnya, ada ini. Kalau makan kotor, itu sumber untuk membuat kelembaban. Lembab yang akhirnya jadi dahak. Ya, itu terus herba-herba yang sifatnya menambah darah itu memicu lendir. Ketika ada lendir jangan dulu masuk. Itu kayak misalnya ya klorofil, spirulina, terus daun ini yang lagi heboh kan apa? Kelor. Nah, itu sama. Poin yang nambah darah. Kalau di Chinese itu ada tangkui, itu nambah darah. Itu nanti semua karena darah itu sifatnya kan lembab. Itu lembab karena dia kalau dipegang itu kan lengket dia. Nah, darah yang sifatnya lembab ini, ya penambah darah yang sifatnya lembab ini jangan dulu masuk. Kalau masuk misalnya dia membutuhkan darah, kondisinya kering misalnya, boleh masuk tapi dosisnya ini dan pilihkan yang tidak terlalu lembab di antara pilihan ramuan penambah darah, pilihkan yang paling tidak lembab, yang ringan kerjanya dan tidak mengganggu fungsi utamanya untuk membuang lembab dan dahak. Itu seperti itu. Ini gambaran-gambaran yang bisa kita berikan supaya paling tidak menjadikan pegangan ya, tambahan informasi ya bagi teman-teman yang ingin meracik herba. Ya, jadi seperti itu sahabat holistik. Jadi emang ini lagi ya, kembali lagi dalam artian tetap ya dalam artian pahami tubuh, pahami karakter, pahami situasi, kondisi, lingkungan juga yang itu yang pastinya akan mempengaruhi parah menuju ke arah parah atau tidaknya atau ke perbaikan. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya, informasi yang nantinya lebih bijak ya, lebih bijak dalam memperlakukan tubuh kita ya, karena ini juga tubuh kita adalah amanah dari Allah ya, bahwa itu tetap harus dijaga sampai nantinya yang empunya ngambil kembali. Cukup sekian sahabat tulis sekalian, ketemu lagi dengan kajian-kajian di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.